Kita berkumpul di sini tentu karena konstitusi. Kita ada di ruangan ini untuk menyuarakan konstitusi. Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden, tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Ini Gibran mungkin tidak memaknai hal ini dan ya bebas lah, namanya juga anak presiden. Apa sih yang tidak bisa untuk Gibran menjadi wali kota Solo, meskipun dari PDIP sudah ada calonnya, bisa juga dibatalkan. Anak presiden mau menjadi cawapres, peraturannya tidak memungkinkan, peraturannya yang diganti. Hebat, anak presiden. Kita bisa apa? Syarat usia digugat lagi ke MK. Pemohon minta pilpres tanpa Prabowo Gibran. Syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf Q UU Pemilu yang diubah lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 putusan 90 kembali digugat ke MK. Penggugat mengaku sebagai mahasiswa bernama Saiful Salim meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Gugatan yang diregistrasi sebagai perkara 159/PUU 21/2023 disidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Selasa 19 Desember 2023. Saiful menyebut hak konstitusional dirugikan karena hak pilihnya dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang lahir dari proses kecacatan hukum. Kecacatan yang ia maksud adalah putusan 90 lahir melibatkan pelanggaran etika berat ex-ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo sebagaimana diputus Majelis Kehormatan MK atau MKMK pada 7 Oktober silam. Putusan 90 itu mengubah syarat usia minimum capres-cawapres yang membuat putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka berusia 36 tahun bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, berbekal status wali kota Solo meski belum memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Tanpa Anwar Usman, maka menurut Saiful, putusan MK akan berubah. Ia juga menyinggung alasan berbeda Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Dadil Yusmik Pancastakifok semestinya hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju pilpres sebelum 40 tahun. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka amarnya akan berbeda dari amar yang sekarang berlaku, kata Saiful dalam gugatannya. Ia menilai mahkamah harus bertanggung jawab secara etika dan moral terhadap bangsa dan negara atas kericuhan yang timbul akibat putusan 90. Oleh karena itu, pemohon meminta agar mahkamah mengembalikan proses pemilu atau mengembalikan keadaan daftar capres-cawapres yang telah mendaftar di KPU kepada keadaan semula sebelum Prabowo Gibran mendaftar, kata dia. Sehingga daftar capres dan cawapres yang terdaftar adalah Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, lanjut Saiful. Saiful menyampaikan dua jenis petitum. Dalam petitum provisi atau putusan sela, Saiful meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan tidak berwenang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Ia juga meminta supaya putusan ini ditekan pada 14 hari dan putusannya berlaku untuk pemilu 2024. Dalam pokok permohonan, Saiful meminta pasal 169 huruf UU Pemilu yang telah diubah putusan 90 bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya kepala yang pernah atau sedang jadi gubernur hasil pilkada yang bisa maju sebagai capres atau cawapres sebelum berusia 40 tahun.
Sebelumnya, permohonan sejenis juga pernah disampaikan oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia dengan argumentasi sejenis. Namun, Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan dalih kepastian hukum atas putusan 90 yang sudah diputus sebelumnya dan memengaruhi proses pemilu.